Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Devi Anita dengan NIM 53024222090. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil search code tentang studi case yang saya ambil, yaitu tentang perumahan dari kelompok dua yang beranggotakan 3 orang. Saya mengambil studi case tentang perumahan menengah dengan menerapkan 4 konsep, yaitu konsep inheritance, abstraksi, encapsulation, dan juga polymorphism. Sini saya akan share screen. Hmm. Baik, yang pertama untuk penjelasan konsep inheritance atau penjelasan singkat tentang empat konsep tersebut. Yang pertama ada inheritance atau pewarisan, yaitu konsep di mana sebuah kelas atau kelas anak atau turunan yang bisa disebut dengan turunan dapat mewarisi atribut ataupun metode dari kelas lain, yaitu kelas induk atau superkelas. Jadi kelas induknya ini mempunyai turunan untuk kelas-kelas berikutnya. Kemudian konsep inheritance ini memungkinkan berbagai atribut dan juga metode antara kelas-kelas. Jadi memodelkan hubungan hierarki antara kelas-kelasnya, yaitu definisi dari hubungan is-a antara kelas-kelas. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan konsep abstraksi. Konsep abstraksi ini definisi dari konsep dasar atau metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan. Jadi kelas turunan tadi diimplementasikan untuk eh, konsep abstraksi ini, yaitu perilaku umum. Tetapi memaksa atau implementasi detail di kelas turunannya. Jadi abstraksi ini membantu merancang kelas-kelas dengan perilaku yang umum, tetapi tidak memberikan implementasi yang spesifik, yaitu memisahkan antara apa yang perlu dilakukan atau interface dan bagaimana melakukannya atau implementasinya. Kemudian yaitu penerapan konsep enkapsulasi. Jadi konsep enkapsulasi ini berkaitan dengan pembungkaman atribut kelas dan mengatur akses ke atribut dan metode. Ini dapat dilakukan untuk membuat atribut pribadi dan memberikan metode publik untuk mengakses maupun memodifikasi atribut tersebut. Jadi konsep enkapsulasi ini fokus pada pembatasan akses langsung ke atribut maupun metode, sehingga menghindari perubahan atau modifikasi yang tidak diinginkan. Jadi lebih ke enkapsulasi ini menjaga kelas agar tidak terlalu tergantung pada implementasi internalnya. Kemudian yang keempat adalah konsep polymorphism, yaitu jadi kelas polymorphism ini konsep memungkinkan penggunaan atau metode fungsi dengan cara yang berbeda atau tergantung pada objek yang memanggilnya. Jadi konsep polymorphism ini berfokus pada kemampuan kelas atau fungsi untuk beradaptasi dari jenis objek yang berbeda yang mereka tangani secara umum. Jadi apa kodenya ini lebih fleksibel dengan mengizinkan penggunaan yang seragam dari objek yang berbeda. Dari banyak kasus, contohnya studi case yang saya ambil ini sudah, jadi kode yang dibuat ini sudah menerapkan 4 konsep tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya, yaitu langkah-langkah dari pembuatannya. Yang pertama yaitu pastinya pembuatan kelasnya, ya, pembuatan kelas dari kelas properti, yaitu kelas dasar yang memiliki dua atribut, yaitu lokasi dan juga tipe menengah. Kemudian langkah kedua itu kemudian selanjutnya adalah pembuatan kelas dari tipe perumahan, yaitu turunan dari kelas properti ini. Jadi
tipe perumahan ini salah satu turunan dari kelas properti tersebut. Kemudian ada pembuatan kelas tipe perumahan juga, ada pembuatan kelas menengah yang terbagi ada. Jadi kode yang saya buat ini memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas properti, kelas perumahan, kelas tipe perumahan, kelas menengah, kelas transaksi bulanan, dan kelas transaksi kredit. Kemudian ada juga contoh penggunaannya. Penjelasan dari konsep inheritance atau pewarisan. Jadi sudah dijelaskan dari awal, inheritance ini pewarisan atau aspek fundamental dari pemrograman berorientasi objek, yaitu memungkinkan kelas turunan. Jadi mewarisi atribut dan metode dari kelas dasar yang sudah ada. Kemudian konsep yang saya terapkan pada kode ini yaitu pada kelas properti, kelas perumahan, pada kelas properti dan kelas perumahan. Yang kelas perumahan ini sebagai kelas dasar atau umum, properti umum yang mencangkup lokasi dan juga tipe menengah. Jadi dari kelas properti ini mempunyai turunan dasar atau turunan umum yaitu lokasi dan juga tipe menengah. Kemudian ada pun juga kelas tipe perumahan. Jadi kelas tipe perumahan ini adalah turunan dari kelas perumahan atau warisan dari kelas perumahan yang mewarisi atribut lokasi dan juga tipe menengah. Jadi mewarisi lokasi dan juga tipe menengah. Kemudian dari kelas eh, tipe menengah atau kelas dasar ini menambahkan atribut tipe. Jadi kelas menengah ini menambahkan atribut tipe perumahan yang mana mewarisi atribut dari lokasi, tipe menengah, tipe, dan kelas-kelas di atasnya. Jadi saling berkaitan di atasnya. Selain itu, kelas ini juga atau kelas menengah ini yang memiliki atribut tambahan tipe perumahan ini memiliki atribut tambahan lain juga seperti unit termahal dan juga unit kedua. Kemudian kelas selanjutnya itu kelas transaksi. Nah, pada kelas transaksi ini memiliki turunan atau kelas transaksi sebagai kelas dasar yang memiliki turunan atribut untuk merekam informasi dari pembelian perumahan tersebut yang mencangkup atribut seperti metode pembayaran, lama angsuran, dan juga jumlah unit. Jadi dengan inheritance ini, kelas ini mewarisi atribut juga metode dari transaksi tersebut agar bisa diimplementasikan lebih spesifik. Kemudian pada transaksi ini menurunkan kelas transaksi bulanan dan juga transaksi kredit. Jadi pada transaksi bulanan ini mewarisi atribut dan metode hitung angsuran dan juga metode pembayaran. Kemudian pada transaksi kredit ini, yaitu turunan dari transaksi ini juga menurunkan atribut dan juga metode seperti durasi durasi kredit dan juga hitung angsuran. Jadi ini dan ini juga. Jadi misalnya konsep gampang inheritance-nya ini yaitu jadi antara kelas-kelas tersebut misalnya kelas menengah ini is kelas
tipe perumahan. Jadi ini yang turunan dari sini. Oh ya, turunan dari tipe perumahan ini turunan dari kelas menengahnya. Jadi ada warisan-warisan dan warisan-warisan tersebut itu ada kayak atribut ataupun metode yang diturunkan. Kemudian yang konsep kedua yaitu konsep enkapsulasi. Dalam praktiknya, konsep enkapsulasi ini menyembunyikan detail internal dari sebuah objek yang hanya bisa diekspos dari interface yang dibutuhkan. Dalam kode ini tidak sepenuhnya diimplementasi. Jadi dari konsep enkapsulasi ini misalnya yaitu pada penggunaan konstruktor seperti pada kelas awal yaitu kelas properti, kelas transaksi bulanan, kelas transaksi kredit, kemudian atribut-atributnya seperti lokasi, tipe menengah, metode pembayaran, nama angsuran, jumlah unit, itu dikonstruktor dengan metode. Jadi konstruktor ini salah satu bentuk enkapsulasi karena atribut tersebut hanya dapat diakses melalui konstruktor dan bukan secara langsung dari luar kelas. Jadi atribut lokasi, tipe menengah, kemudian nama angsuran, jumlah unit itu diinisialisasi melalui konstruktor. Kemudian ada atribut publik juga, yaitu aspek dari enkapsulasi tersebut untuk membatasi akses ke atribut-atribut dengan cara yang lebih terkontrol. Namun, jadi misalnya atribut lokasi. Atribut lokasi. Jadi misalnya atribut lokasi ini eh, termasuk atribut publik yang dapat diakses langsung dari luar kelas. Tetapi atribut ini juga bisa dapat dibuat private atau dilindungi. Jadi yang atribut lokasi ini kalau satu konsep enkapsulasi tadi itu masih bisa diakses oleh publik, tetapi kita juga bisa memodifikasi agar di private atau dilindungi. Kan kita tahu misalnya metode pembayaran, kemudian tipe menengah misalnya, atau lokasi itu mau disembunyikan dari jangkauan atau misalnya di private itu bisa menggunakan konsep dari enkapsulasi tersebut. Kemudian metode abstrak seperti properti dan perumahan. Jadi metode abstrak ini metode yang hanya dimiliki atau dideklarasi tanpa implementasi. Jadi memungkinkan enkapsulasi perilaku yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan yang mengikuti konsep Eldon As. Jadi misalnya pada atribut private, contohnya lokasi dan metode pembayaran itu bisa kita ubah menjadi atau kita bisa mengubah atau memodifikasi menjadi private. Jadi akan membatasi eh, akses langsung ke atribut dan menerapkan atau mengatur nilai atribut tersebut. Jadi yang awal lokasi, kemudian metode pembayaran, ini kita bisa memodifikasi dengan konsep enkapsulasi. Kemudian yang ketiga adalah konsep dari abstraksi. Jadi mulai dari kelas properti ini dideklarasikan atau memiliki metode tersedia. Jadi dari kelas properti ini memiliki metode tersedia.
Jadi dideklarasikan juga tanpa implementasi. Oh maaf itu tadi oh iya benar ini konsep abstraksi. Jadi saya ulangi lagi konsep abstraksi ini penggunaan metode yang didefinisikan tanpa memberikan implementasi dalam beberapa kelas. Jadi kode yang sudah dibuat ini memiliki beberapa kelas dan beberapa metode sebagai metode abstrak. Metode abstrak ini memungkinkan kita untuk membuat kerangka kerja umum yang dapat digunakan oleh kelas-kelas turunan dari kelas-kelas inheritance tadi atau yang sudah dibuat tadi yang ada jumlahnya ada banyak ini ya ada beberapa satu dari empat ya lebih dari empat atau lima kemungkinan yang kemudian diimplementasikan dalam kelas-kelas turunan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi misalnya kelas properti ini sudah menerapkan konsep abstraksi yaitu deklarasinya metodenya menggunakan metode tersedia. Jadi dalam konteks kelas tersedia ini memberikan informasi tentang unit perumahan yang sedang tersedia atau yang belum terjual misalnya. Kemudian dari kelas perumahan. Dari kelas perumahan ini juga memiliki atau kelas tipe perumahan. Kelas perumahan ini memiliki metode deklarasi dari sewa. Kemudian kelas tipe perumahan ini juga memiliki deklarasi metode dari sebagai memiliki deklarasi metode tersedia juga sebagai metode abstraksi untuk memberikan informasi juga tentang unit perumahan yang tersedia. Kemudian pada kelas menengah, metode abstraknya yaitu sewa, maaf, dari ini memiliki metode abstraksi sewa agar bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan, yaitu sesuai kebutuhan tadi, misalnya sewanya tinggal berapa, seperti itu pada kelas menengah ini. Jadi metode atau penggunaan konsep abstraksi ini setiap kelas menggambarkan kerangka kerja umum yang memiliki metode-metode abstrak yang perlu diimplementasikan khusus oleh kelas turunan. Kemudian yang terakhir yaitu konsep polymorphism. Jadi konsep polymorphism ini juga salah satu konsep penting atau prinsip penting dalam pemrograman berorientasi objek karena memungkinkan objek dari berbagai kelas yang berbeda untuk merespon metode dengan nama yang sesuai dengan jenis objek tersebut. Misalnya pada kode di bawah ini yang menggunakan konsep polymorphism itu dari metode hitung angsuran. Nah, metode angsuran ini kan di dalam kelas transaksi tadi. Jadi di dalam kelas transaksi ini menggunakan metode hitung angsuran yang mana adalah salah satu konsep dari polymorphism. Jadi hitung angsuran ini masuk dalam kelas transaksi bulanan dan juga transaksi kredit. Jadi namanya sama atau sesuai dengan jenis objeknya.
atau lebih jelasnya objek transaksi bulanan tersebut menggunakan metode hitung angsuran untuk menghitung jumlah angsuran bulanan berdasarkan metode pembayaran dan lama angsurannya. Kemudian pada objek transaksi kredit juga menggunakan konsep polymorphism. Nah, ini menggunakan konsep polymorphism untuk pemanggilan metode dari hitung angsuran. Jadi sama sesuai dengan objek yang tadi juga gitu. Jadi di apa konsep polymorphism ini. Jadi objeknya itu berbeda, tetapi perilakunya itu sesuai dengan nama jenis objek. Maaf, dan saya ulangi. Jadi polymorphism ini pemanggilan kodenya, objeknya itu berbeda, tapi menghasilkan perilaku yang sesuai dengan jenis objek tersebut. Kemudian juga pada rekap transaksi. Nah, rekap transaksi ini juga masuk dalam kelas transaksi bulanan ataupun transaksi kredit pun juga ada. Nah, maaf. Nah, jadi pada rekap transaksi ini memiliki nama yang sama, tetapi implementasinya berbeda. Jadi transaksi bulanan dan transaksi kredit kan implementasinya berbeda, tetapi apa ya? eh, Namanya tuh sama, metodenya tuh sama digunakan. Kemudian pada transaksi bulanan, kembali ke transaksi bulanan ini juga menggunakan metode rekap transaksi, jadi tetap saling berkaitan. Untuk mengembalikan informasi transaksi bulanan sesuai dengan jenis transaksi yang digunakan, yaitu baik tunai maupun kredit. Jadi saling apa ya, berhubungan. Nah, lebih jelasnya tuh transaksi, kalau kurang paham ya, ini transaksi bulanan dan transaksi kredit ini memiliki turunan, atau lebih jelasnya tuh rekap transaksi ini salah satu turunan dari kelas, ada dua, yaitu turunan dari transaksi bulanan dan juga transaksi kredit. Tapi metode turunannya itu juga tetap sama, hitung angsuran atau metodenya juga sama, yaitu terdapat rekap transaksi dua-duanya, yaitu angsuran juga. Jadi ada dua yang sama. Jadi namanya sama tapi implementasinya berbeda. Ingat ya, namanya sama tetapi implementasinya berbeda. Kemudian objek transaksi kredit ini metodenya juga ada rekap transaksi kan tadi kan. Nah, itu mengembalikan informasi transaksi bulanan khusus untuk transaksi kredit. Jadi rekap transaksi ini objeknya tuh berbeda, tetapi hasil rekapnya itu sesuai dengan jenis transaksi tersebut. Itu jenis transaksinya ada dua, yaitu tunai dan juga kredit. Jadi kalau kita menerapkan konsep polymorphism ini jadi lebih fleksibel, mudah diperluas karena metodenya sama. Seperti tadi metodenya sama, tetapi memiliki perilaku yang berbeda di kelas-kelas yang berbeda juga. Jadi kelasnya yang transaksi bulanan, transaksi kredit, ataupun yang lainnya itu kan kelasnya berbeda, tetapi perilakunya itu sama. Eh, Namanya sama, tetapi perilakunya berbeda. Saya ulangi, mohon maaf. Kelas-kelasnya itu berbeda seperti transaksi bulanan ataupun transaksi kredit. Nama metodenya pun sama, yaitu rekap transaksi. Nah, duanya ada rekap transaksi. Hitung angsuran pun juga ada, tetapi perilakunya berbeda sesuai dengan kebutuhan atau implementasinya. Jadi dapat menangani kasus-kasus yang beragam. Dan metode yang digunakan pun sesuai setiap jenis objeknya.
Nah, itu penjelasan singkat mengenai kode yang saya buat. Jadi, kode di bawah ini juga sudah menggunakan cara penggunaan untuk cara penggunaan dari keempat konsep tersebut, yaitu konsep ini inheritance, kemudian abstraksi, polimorfisme, dan juga enkapsulasi. Jadi cara penggunaan misalnya lokasi satu, ini juga print untuk mencetak hasilnya. Ini saya tampilkan hasil runnya sebentar. Mohon maaf, saya mengalami sedikit gangguan. Hmm. Nah, ini adalah eh, kode yang tadi yang saya misalnya ya. Nah, ini dari contoh run atau output dari contoh penggunaannya. Saya lokasi satu, kemudian unit termahalnya terdapat 100 buah, unit keduanya juga terdapat 100 buah, kemudian misal transaksi untuk yang digunakan, misalnya transaksi satu menggunakan metode pembayaran tunai, kemudian total angsur jumlah unitnya yang akan dibeli itu ada 10, jadi total angsurannya ada 5 50.000. Kemudian transaksi kedua ada metode pembayaran kredit, jumlah unitnya ada 5, maka total angsuran dalam bentuk kreditnya yaitu tiap bulannya mungkin akan dibayarkan sebanyak 19.000. Jadi misalnya total unitnya ini ada 100. Dari atribut unit termahal ini ada 100, yaitu atribut yang dimiliki dari objek kelas menengah tadi. Nah, contohnya ini ada lokasi satu unit termahal yang diatur dengan nilai, jadi sudah diatur dengan nilai 100 sesuai dengan kodenya tadi. Nah, ini dari contoh penggunaan. Jadi lebih umum, berarti lokasi tersebut tuh ada 100 unit perumahan. Jadi tipe tertentu yang dianggap termahal itu ada 100. Kemudian misalnya total angsuran. Jadi total angsuran ini hasil perhitungan yang dilakukan dari metode hitung angsuran tadi yang ada di dalam kelas transaksi bulanan dan transaksi kredit. Misalnya contohnya transaksi satu dan transaksi dua dicetak atau dari metode transaksi tadi itu dicetak sebagai total angsuran. Nah, total angsuran ini hasilnya ada dua juga karena terdapat dua transaksi. Jadi yang transaksi pertama misalnya ada menggunakan transaksi tunai untuk 5 unit perumahan dengan total angsuran sebesar 50.000. Ini dihitung sebagai 5 jumlah unit, 5 jumlah unit dan 1.000
1.000 untuk biaya sewa bulanan per unit. Kemudian 5-nya ini tuh lama angsuran. Untuk transaksi 2 atau misalnya ini tadi kan kok 1.000. Iya benar. Kemudian misalnya dari transaksi kedua ini ya, itu ada 5 juga, 5 unit. Kemudian juga menampilkan hasil hasil dari metode itu angsuran yang tadi. Nah, cukup hanya itu penjelasan kode yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.